24 jam hari ini, Mall Pelayanan Publik akan segera di-launching awal Maret mendatang dan digadang-gadang terbesar di Indonesia akan menjadi tempat one-stop service area. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan Reformasi Birokrasi Dia Natalisa mengatakan, sudah ada 24 Mall Pelayanan Publik yang diresmikan, sedangkan 30 lainnya masih dalam pendampingan termasuk Kota Palembang. Mall Pelayanan Publik segera di-launching awal Maret mendatang. MPP yang digadang-gadangkan terbesar di Indonesia ini menjadi tempat one-stop service area. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Profesor Dr. Dia Natalisa MB mengatakan, sudah ada 24 mall pelayanan publik yang diresmikan dan 30 lainnya masih dalam pendampingan. Dia melakukan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PT SP Kota Palembang Senin lalu. Diakuinya pelayanan perizinan terpadu satu pintu milik Palembang selalu mendapat nilai A. Begitu juga luas area MPP yang mencapai 2 hektar. Luasnya paling besar dibandingkan 24 MPP yang telah diresmikan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Palembang, Ratu Dewa mengatakan, kunjungan ini untuk memastikan persiapan peresmian dan launching MPP. Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Palembang, Ahmad Mustain mengatakan, saat ini infrastruktur di MPP Kota Palembang telah memasuki tahap finishing, tinggal lagi persiapan OPD yang akan bergabung di MPP. Adapun organisasi di lingkungan Pemkot yang akan memberikan pelayanan di MPP ini yakni Dikstus Capil, BPPD, PDAM Kebangspol, PU Dishub Perdagangan Perindustrian dan DLAHK. Kami tentunya terus bebenah. Yang paling penting adalah terus mengupgrade sistem. Yang tadi saya bilang dari 184 jenis layanan yang diberikan Mall Pelayanan DPM PTSP Kota Palembang, 90 diantaranya sudah ditandatangani secara digital atau sudah dilakukan secara online. Tentu kami akan selesaikan ini. Jadi seluruh jenis perizinan akan ditandatangani secara digital. Jadi masyarakat cukup itu target kita ya. Ya, cukup akses di rumah, upload dokumen, kita verifikasi kalau memang harus disurvei, kalau bisa tanpa survei karena sifatnya kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Selanjutnya ditandatangani secara digital seperti itu. Pemirsa, progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera menjadi perhatian serius Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alik Nurdin. Karena jalan tol sepanjang 131 km merupakan proyek strategis nasional tersebut melintasi 6 kecamatan di Musi Banyuasin. Untuk itu, Dodi minta agar eksit tol Trans Sumatera ini harus terhubung dengan segitiga emas dan kawasan industri hijau di Kabupaten Muba. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera pada ruas Betung Simpang Sekayu, Tempino, Jambi sepanjang 131 km yang merupakan proyek strategis nasional saat ini terus berlangsung. Salah satu program strategis di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut sedikitnya melintasi 6 kecamatan di Muba. Di antaranya Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Lais, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Tungkal Jaya, dan Kecamatan Bayung Lincir. Kehadiran jalan tol tersebut diyakini Bupati Muba Dodi Reza Alik Nurdin akan ada pengaruhnya bagi perekonomian warga. Oleh sebab itu, Dodi minta agar eksit tol Trans Sumatera ini harus terhubung dengan Golden Triangle atau segitiga emas dan kawasan industri hijau di Kabupaten Muba. Permintaan ini diungkap Dodi usai menghadiri rapat tindak lanjut percepatan pembangunan jalan tol di Kabupaten Musi Banyuasin di ruang rapat utama kantor staf Presiden Gedung Binga Jakarta Pusat Senin kemarin. Untuk mendukung proyek itu, Dodi mengaku pihaknya telah melakukan peningkatan Jalan Sukarami, Simpang Sari, Tanah Abang, Saut Selabu, Dawas, Berlian Makmur yang dilakukan sepanjang 23.315 km. Diakui Dodi, jalan ini merupakan salah satu ruas jalan strategis kabupaten yang menghubungkan 2 ruas jalan nasional, yaitu Jalan Negara Sekayu, Mangunjaya, Lubuk Linggau, dan Jalan Negara Betung, Sungai Lilin, Jambi. Ruas Jalan Sukarami C2 diharapkan menjadi ruas jalan yang terhubung langsung dengan rencana eksit tol Betung Jambi. Selain itu, kata Dodi,
Pemkab Muba juga mengusulkan agar rest area diperbanyak nantinya demi menghidupkan perekonomian warga sekitar. Karena pelaku UMKM di Muba bisa menghidupkan perekonomian mereka di lokasi rest area. Sementara itu, Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan RI, Febri Kelvin Tetelepta, didampingi tenaga ahli utama KSP, Helson Siagian, mengatakan pihaknya sengaja mengundang para pemangku kepentingan untuk realisasi percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol. Menurut Helson, masukan dan rencana Bupati Muba akan pihaknya tampung, dan ini jelas tujuannya untuk memajukan daerah Muba serta menghidupkan perekonomian warga yang dilintasi jalan tol, khususnya bagi pelaku UMKM. Reporter dan juru kamera, Firdaus, palpres.com. Polres Oku Timur menggelar kegiatan serah terima jabatan pimpinan Polsek di wilayah hukumnya. Kapolsek Buai Madang Timur yang awalnya dijabat Ibtu Erwansyah digantikan Ibtu Alimin yang sebelumnya menjabat Kanit Pidana Umum. Serah terima jabatan berlangsung di halaman Mapores Oku Timur Jumat kemarin. Dalam pelaksanaan sertijab kali ini dilakukan dengan protokol kesehatan dengan physical distancing atau menjaga jarak antar personel yang mengikuti kegiatan. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, dalam sambutannya Kapolres Oku Timur AKBP Dalizon SIKMH mengucapkan selamat bertugas kepada Kapolsek yang baru Ibtu Alimin SH. Sedangkan untuk Ibtu Erwansyah sebagai pejabat lama, ia sangat mengapresiasi selama bertugas di Polsek Buai Madang Timur. Reporter dan juru kamera Arman, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Jika tidak ada agenda di akhir pekan, berkaraoke bersama teman atau keluarga menjadi pilihan. Seperti di Karaoke Inul Vista yang saat ini menawarkan promo gratis karaoke hanya dengan memesan makan dan minum senilai Rp200.000. Karaoke Inul Vista menawarkan promo menarik berupa gratis karaoke hanya dengan memesan makan dan minum senilai Rp200.000. Menurut Herlina, supervisor Inul Vista Karaoke mengatakan promo ini cukup banyak diminati oleh pengunjung yang datang. Untuk pilihan makanan dan minuman yang ditawarkan pun tergolong lengkap, mulai dari kentang goreng hingga steak. Promo lain yang juga bisa dicoba oleh pengunjung yakni happy hour dengan diskon hingga 50% di jam tertentu. Beragam promo yang diberikan tidak lantas membuat pengelola Inul Vista Karaoke kendor dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum tamu masuk, petugas langsung mengarahkan tamu yang datang untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sekaligus pengecekan suhu tubuh. Pengelola juga mengurangi kapasitas room yang awalnya bisa diisi 10 orang, sekarang hanya boleh 5 orang saja. Reporter Ella Sulistiana, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.